Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Kali ini merupakan materi pada pertemuan yang ketujuh. Ini artinya menjadi materi pamungkas sebelum kita masuk pada ujian tengah semester. Di minggu lalu kita sudah membahas bagaimana karakteristik pasar konsumen, artinya ciri-ciri pasar yang menggunakan produknya secara langsung untuk dikonsumsi. Nah, kita akan lanjutkan pembahasannya kepada proses keputusan pembelian, termasuk apa saja yang mempengaruhi dan bagaimana kita harus mengantisipasi sebagai pemasar. Baik, kita langsung dimulai saja. Materi yang saat ini adalah proses keputusan pembelian. Jadi kemarin kita sudah membahas motivasi juga ya. Oke, proses keputusan pembelian. Kita mulai dari proses keputusan pembelian. Para pemasar harus mendalami berbagai pengaruh terhadap para pembeli dan mengembangkan suatu pemahaman mengenai bagaimana sebenarnya itu konsumen membuat keputusan pembelian. Ya, kita harus mengidentifikasi siapa yang membuat keputusan, apakah dirinya sendiri atau orang tuanya atau memang kelompok tempat mereka berorganisasi, gitu ya. Kemudian jenis keputusan pembeliannya, ya, dengan menggunakan metode pembayaran apa, berapa banyak, belinya di mana, dan seterusnya. Lalu kemudian langkah-langkah dalam proses pembelian. Oke, nanti kita akan mempelajari 5 langkah proses dalam pembelian. Nah, di dalam pembelian itu terdapat peran pembelian, di mana kita dapat membedakan 5 orang yang mungkin memainkan peran dalam keputusan pembelian. Tentu 5 peran ini yang berbeda-beda. Yang pertama adalah ada seseorang yang sebagai inisiator disebutnya. Seorang yang inisiator itu adalah yang memberikan ide pertama untuk membeli produk tersebut, gitu ya. Kalau misalkan saudara memilih kuliah di Unjani, inisiatornya adalah orang tua, ya, yang memberikan informasi, ya berarti informasi dari orang tua yang disampaikan itu, maka orang tua disebutnya adalah inisiator. Lalu influencer adalah orang yang ngasih nasihat, ya, dan kemudian juga mempengaruhi keputusan pembelian, ya, karena dengan ketertarikannya, menariknya, sisi menarik yang dimiliki oleh seorang influencer. Dan ini menjadi hal yang sangat sering dilakukan saat ini ya, menggunakan sosial media. Kita bisa melihat followersnya yang paling banyak, maka dia biasanya sering dijadikan influencer. Lalu ada decider, nah seorang yang memutuskan semua unsur keputusan pembelian, apakah akan membeli atau tidak, ya, apa yang dibeli, bagaimana membeli, dan di mana membeli, itu decider disebutnya. Jadi semua unsur keputusan pembelian. Kemudian ada buyer, ini betul-betul orang yang melakukan pembelian, dan user adalah orang yang menggunakan produk atau jasa yang dibeli tersebut. Nah, berikut ini ada model 5 tahap proses keputusan pembelian. Ya, sekali lagi, modelnya 5 tahap proses pembelian. Mulai dari pengenalan masalah. Pengenalan masalah artinya seseorang itu mengetahui terlebih dahulu apa kebutuhannya, ya, kemudian apa keinginannya. Nanti kalau sudah tahu kebutuhannya apa, lalu akan dilanjutkan pada pencarian informasi. Artinya pencarian informasi mengenai di mana saja di mana saja produsen yang menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan. Lalu dievaluasi alternatif berikutnya dari berbagai produsen yang ada, kemudian dipilih kira-kira harganya yang lebih murah, tempatnya yang lebih mudah dijangkau, kemudian produk yang lebih bagus, maka itu yang akan dipilih. Nah, yang dipilih itu disebutnya adalah keputusan pembelian, ya. Nah, keputusan pembelian ini nanti juga ada beberapa kategorinya, ya. Kemudian setelah keputusan pembelian, kita melakukan transaksi atau tukar, gitu ya. Kita memberikan uang dan kita menerima benefit atau produk tersebut. Berikutnya adalah kita akan menilai produk tersebut. Nah, proses penilaian itu disebut perilaku pasca pembelian. Apakah kita puas atau tidak? Ya, apakah produknya itu sesuai dengan harapan kita atau tidak? Begitu ya. Berikutnya, bagaimana pemasar mempelajari tahap-tahap dalam proses produk tertentu. Nah, sebagai pemasar, kita dapat menggunakan metode introspektif, lalu kemudian retrospektif untuk mengenal perilaku konsumen, ya. Kemudian
Untuk memperoleh data faktualnya, kita bisa mencari secara data ideal disebutnya adalah prospektif atau responden atau pers atau perspektif ya. Nah, pengenalan masalah konsumen ini ya menjadi hal yang penting bagi seorang pemasar. Kita harus tahu segmen atau kemudian target yang kita sasar dari produk kita itu masalahnya apa ya, sehingga kita bisa betul-betul menyesuaikan antara produk dengan masalah yang sedang dihadapi oleh segmen atau target kita. Nah, apa yang terjadi ketika kebutuhan normal seseorang seperti rasa lapar, haus, seks naik ke tingkat maksimum dan menjadi dorongan? Tentu ini menjadi hal yang tidak bisa kita tahan-tahan ya, harus kita penuhi. Makan dengan makan gitu ya, kemudian dengan minum. Nah, kalau seks ini berkaitan dengan belief, agama. Maka ketika kita dalam umat muslim bahwa kita apabila yakin mampu ya, maka menikahlah ya. Kemudian kita bisa menyempurnakan ibadah. Nah, saya yakin untuk yang beragama non muslim juga sama, ada hal-hal yang positif dari agama kita untuk bisa menghindari dengan akan adanya seks bebas tersebut, sehingga kebutuhan yang seks itu apa ya, dorongannya begitu ditahan dengan nilai-nilai keagamaan ya, norma-norma agama. Nah, apa yang terjadi ketika teman ini kasus yang kedua ya, ada teman dekat saudara, dia bercerita tentang betapa enaknya makan bebek goreng dan minum wedang ronde di Malioboro dengan suasana malam yang begitu khas ya, lalu dengan alunan musik, dengan udara yang sedikit haredang atau panas juga, tapi sambil makan bebek goreng yang panas begitu dan minum wedang ronde, lalu kumpul dengan teman-temannya ya. Kebayang itu suasana yang sangat menyenangkan sekali. Nah, dari hal itu kita akan mendapatkan tentunya kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada dua, ada kebutuhan biogenis dan psikogenis. Nah, kebutuhan yang biogenis itu secara singkatnya adalah kebutuhan akan makan, ya, air, udara, pakaian, perumahan, dan seks. Nah, ini kebutuhan untuk meneruskan kehidupan biologis. Jadi ini menjadi kebutuhan yang dasar, begitu ya. Disebutnya kebutuhan biogenis atau fisiologis, ya, atau juga kebutuhan dasar dan kebutuhan primer. Nah, yang kedua ada psikogenis, yaitu kebutuhan yang dipelajari sebagai jawaban terhadap kebudayaan dan lingkungan. Disebutnya kebutuhan psikogenis dan bisa juga kebutuhannya adalah kebutuhan perolehan atau kebutuhan yang sekunder begitu. Seperti halnya penghargaan diri ya, kita merasa dihormati begitu. Kemudian martabat yang baik ya, kemudian kasih sayang dari orang sekitarnya, dari keluarga, kemudian adanya atau memilikinya kekuasaan dan pengetahuan. Sehingga seseorang yang mempunyai kebutuhan psikogenis ini, setelah dia terpenuhi kebutuhan biogenisnya, maka dia akan mengejar kebutuhan psikogenis ini ya. Makanya di dalam aplikasi-aplikasi saat ini ya, di mana tren yang kita lihat bahwa aplikasi atau sistem informasi itu ada yang dimana kita bisa menemukan kebutuhan ini. Contoh misalkan kita apa ya, memberikan apa namanya, di dalam aplikasi permainan begitu ya, kita memberikan hadiah-hadiah tertentu kepada orang lain ya, itu tentunya sebagai kita penghargaan diri supaya kita merasa dihargai oleh orang tersebut karena kita sudah memberikan apa namanya, hal yang betul diinginkan sehingga kita dipuji lah begitu ya di dalam komunitas tersebut, begitu contohnya. Lalu berikut ini ada model kebutuhan dan motivasi dari konsumen. Jadi erat kaitannya antara kebutuhan seseorang dengan motivasi, begitu ya. Nah, kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi itu bagi seseorang itu tentu menjadi tekanan. Nah, tekanan itu artinya sebuah kondisi di mana harus adanya pemenuhan
dari kebutuhan tersebut ya. Nah, dari tekanan itu kalau belum terpenuhi juga menjadi nantinya adalah dorongan. Artinya kondisinya semakin tinggi akan kebutuhan tersebut sehingga betul-betul membutuhkan pemenuhan tadi ya. Nah, setelah menjadi dorongan, maka seseorang itu akan mencari informasi ya di mana produsen itu berada, bagaimana cara mendapatkannya, harganya berapa dan seterusnya. Lalu dia akan mengevaluasi produsen mana saja yang memberikan harga terbaik, produk terbaik, dan tempat yang lebih mudah dijangkau. Maka akan adanya keputusan pembelian dan tekanan setelah melakukan pembelian itu berkurang ya. Tapi bisa juga tidak berkurang kalau keputusan pembeliannya ini salah. Karena dalam keputusan pembelian ini, kenapa salah? Karena produknya tidak sesuai dengan yang diinginkannya ya, di luar ekspektasi sehingga tekanannya tidak berkurang. Nah, dari tekanan yang tidak berkurang itu atau tekanan yang berkurang itu menjadi eh, apa ya? Hal atau pengalaman ya yang kita sebut sebagai perilaku pasca pembelian. Nah, perilaku pembelian ini juga penting diketahui oleh pemasar sehingga kita bisa mengetahui apakah konsumen kita itu puas atau tidak. Kemudian berpotensi untuk menjadi konsumen yang loyal atau tidak. Begitu ya. Nah, berikutnya adalah tentang pencarian informasi. Jadi, kita sudah mengetahui kebutuhan konsumen, motivasi konsumen. Nah, kita juga sebagai pemasar harus juga mencari tahu bagaimana konsumen itu mencari informasi. Nah, sumber-sumber informasi itu seorang konsumen itu bisa menjadi dari beberapa sumber ya. Bisa satu, bisa kombinasi juga ya. Yang pasti sumbernya ada dari pribadi ya. Dia dari pribadi itu artinya dia menerima informasi secara sendiri. Misalkan dia menggunakan mobil lalu membaca billboard di pintu keluar tol atau misalnya mendengarkan di radio atau di podcast atau melihat di YouTube channel gitu ya atau di televisi. Nah, itu menjadi sumber pribadi. Lalu sumber komersil. Nah, ini sumber iklan tentunya ya, sumber iklan. Nah, kemudian sumber pengalaman. Artinya dia sudah punya eh, ini merupakan tahap kedua begitu. Jadi tahap kedua atau kedua kalinya dia membeli produk tersebut sehingga itu menjadi pengalaman dia dari pembelian yang sebelumnya. Nah, ada juga sumber publik. Memang ini informasi yang diberitakan dari publik, dari organisasi, begitu ya, atau dari masyarakat sekitar, begitu. Nah, berikutnya ini adalah kumpulan suksesif yang terlibat dalam pengambilan keputusan konsumen. Artinya begini, dengan kumpulan suksesif ini kita bisa melihat bahwa setiap orang itu dalam memutuskan pembelian baik produk atau jasa itu terdiri dari beberapa tahap. Dan kita sebagai pemasar wajib mengetahui supaya kita bisa mengevaluasi ya di mana kekurangan produk kita atau jasa kita sehingga kita tidak dipilih oleh konsumen atau dieliminasi begitu ya. Nah, yang pertama prosesnya itu adalah kumpulan total ya. Kumpulan total. Misalkan ini dalam pemilihan sebuah kampus ya dari seseorang atau calon mahasiswa. Maka dia tahu kalau kampus di Jawa Barat itu atau di Bandung dan sekitarnya lah ya. Lebih tepatnya ada pertama adalah Unpar Parahyangan. Lalu eh, UKM ya, lalu ada Unpas, Unisba, Unjani, Widyatama dan Ekuitas ya. Nah, dari kumpulan total tersebut ya sekian banyak kampus ini kemudian dieliminasi. Kenapa dieliminasi? Karena yang disadari oleh dirinya calon mahasiswa tersebut dari ke-7 kampus ini, maka dia akan mengeliminasi yang disadari aja. Jadi misalkan dia setidaknya tahulah kampusnya di mana, gitu ya. Ada Unpas, ada Unisba, ada Unjani, ada Widyatama, ya disadari. Kemudian selain dia tahu juga, dia juga sudah adanya kesesuaian antara produk atau jasa yang akan dipilih dengan kebutuhan yang diinginkan, gitu ya. Berikutnya adalah setelah yang disadari, kumpulan yang dipertimbangkan. Ini merupakan langkah lebih detail dari adanya
pertimbangan yang begitu ketat ya, menyesuaikan antara kebutuhan dengan eh, produsen yang kemungkinan akan dipilih begitu. Ini ada Unpas, ada Unisba, ada Unjani. Nah, gitu ya. Kemudian kumpulan pilihannya ada Unisba dan Unjani. Nah, hingga akhirnya ini kan antara Bandung dan Cimahi, misalkan begitu ya. Lalu karena ada di Cimahi, ambil saja keputusan yang Unjani, gitu ya. Nah, apa implikasi penerapan modal tersebut bagi pemasar jasa dan produk-produk berkaitan dengan wisata Indonesia? Tentunya ini ya, kita harus bisa mengevaluasi alternatif konsumen. Nah, proses ini dilakukan konsumen tidak dilakukan secara tunggal dalam semua situasi pembelian. Artinya lebih dari apa lebih dari satu alternatif gitu ya. Sebagian besar konsumen melakukan proses evaluasi alternatif secara sadar dan masuk akal. Karena tadi disesuaikan antara apa hal yang bisa di-provide oleh produsen dan apa kebutuhan dan keinginannya. Begitu ya. Jadilah alternatif itu secara sadar dan rasional. Berikutnya ada keyakinan dan sikap dalam proses evaluasi alternatif konsumen. Jadi memberikan peranan penting ya dalam mengevaluasi alternatif itu, yakni adalah keyakinan dan sikap. Nah, apa itu keyakinan atau beliefs? Adalah pemikiran deskriptif yang dipegang seorang tentang sesuatu, sehingga keyakinan itu bisa dijelaskan, begitu ya. Kemudian sikap atau attitude yaitu evaluasi dalam waktu yang lama tentang hal-hal yang disukai atau bahkan juga tidak disukai. Perasaan emosional dan kecenderungan tindakan suatu objek atau ide. Sehingga sikap itu ada yang positif dan ada juga sikap yang negatif ya. Nah, seperti halnya ini. Bagaimana sikap kita kepada produk-produk ini ya dengan makanan junk food, rokok, lalu kemudian minuman ini brand bintang. Mungkin bisa dikategorikan minuman keras gitu ya. Minuman beralkohol maksudnya ya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita apakah positif atau negatif? Ya tadi ada sebagian orang yang suka sehingga menjadi positif ya, ada sebagian orang yang tidak suka menjadi orang yang sikapnya negatif. Nah, ini tergantung dari nilai yang dianut oleh seseorang tersebut. Nah, keyakinan dan sikap konsumen itu dipengaruhi oleh hal-hal lain. Yang pertama ya, bahwa ini merupakan ujungnya adalah keyakinan dan sikap. Dan yang pertama dipengaruhi oleh motivasi ya. Dari motivasi itu secara tidak langsung ya itu dari motivasi akan berpengaruh terhadap aksi ya karena kita memiliki keyakinan ya memiliki nilai yang dianut menjadi motivasi ya. Dan kemampuan dalam diri atau adanya hasrat dalam diri untuk melakukan sesuatu itu motivasi lalu kita akan beraksi ya. Nah, di dalam beraksi ini yang menjadi pengaruhnya juga ada dari persepsi. Nah, persepsi ini juga dipengaruhi oleh stimulus fisik kemudian juga kondisi individu gitu ya. Nah, setelah kita beraksi itu kemudian kita memiliki pengalaman. Nah, dari pengalaman tersebut kita menjadikan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran kemudian kita akan mendapatkan keyakinan dan sikap konsumen. Kalau misalkan dulu yang pernah merokok lalu pengalamannya sakit, nah tentu keyakinannya bahwa rokok itu tidak memberikan kesehatan dan sikapnya negatif. Tapi kalau misalkan dari merokok misalkan bisa have fun begitu ya dengan teman-teman gitu ya kongko gitu kemudian istilahnya sebat gitu ya bisa happy happy gitu ya dengan ngerokok dengan ngopi bareng ya berarti bisa jadi orang yang seperti itu punya keyakinan yang positif dan punya keyakinan yang baik terhadap produk rokok dan sikap yang positif terhadap produk rokok. Nah, berikut ini adalah contoh atau aplikasi ya, contoh dari model ekspektasi nilai. Ekspektasi nilai itu disebutnya juga model kompensatori dalam proses evaluasi alternatif konsumen. Nah, yang pertama adalah ada nama perguruan tinggi. Ini merupakan produsen-produsen dan ini adalah atribut-atribut produknya.
atribut produk ini yang disebut nilai, ya, nilai untuk pelanggan. Nah, selama pelanggan itu belum pernah mengkonsumsi atau membeli, maka disebutnya masih dalam ekspektasi karena masih kata orang gitu ya. Nah, misalkan Unjani itu lokasinya dinilai 8, ya, kemudian layanan angkutan umumnya 7, fasilitas asrama 9, harganya 4, totalnya 29. Kan pas sekarang nggak ada angkutan umum ya, sekarang mah nggak ada, kalau dulu mah ada gitu ya. Lalu UNP, UNB, dan Unisba gitu ya dinilai juga, tapi nilai kita misalkan Unjani yang paling tinggi. Nah, maka nilai yang paling tinggi ini memperlihatkan pilihannya ya, menjadi pilihan yang paling utama berarti Unjani gitu ya. Lalu bagaimana Pak menilai semua ini? Ya tentu ini harus menggunakan kuesioner, dibagikan kepada sampel atau responden lah istilahnya ya. Dan dari respon itu ditanya bagaimana persepsinya tentang lokasi Unjani, apakah strategis atau tidak, lalu layanan angkutan umumnya tersedia atau tidak, fasilitas asramanya bagaimana, bagus atau tidak, harganya cocok, cukup kompetitif atau tidak. Nanti diberikan skor penilaian 1 sampai 10 range-nya. Nanti lalu dinilai dan penilaiannya seperti ini. Gitu ya. Maka skor pilihan yang ditetapkan 1 sampai 10, 1 sangat buruk dan 10 sangat baik, dan didapatkanlah Unjani dari 4 kampus ini total yang terbaik. Nah, ini sebuah simulasi ya. Nah, berikutnya keputusan pembelian konsumen. Ini materi yang lain lagi ya dari yang tadi sudah dijelaskan. Dalam tahap evaluasi konsumen membentuk preferensi. Preferensi itu adalah pilihan ya. Pilihan antar merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Karena kan satu produk itu terdiri dari beberapa merek. Terkecuali perusahaan-perusahaan yang memonopoli, kayak misalkan negara memonopoli untuk listrik ya hanya PLN saja begitu produsennya. Konsumen mungkin juga membentuk niat atau maksud untuk membeli merek yang paling disukai tentunya ya, ambil brand yang paling dia sukai. Dalam mewujudkan niat pembelian, konsumen dapat membentuk 5 keputusan pembelian. Yang pertama adalah mereknya apa, lalu penyalurnya siapa, kemudian di mana ya, kemudian juga kuantitasnya berapa banyak, kapan pembeliannya, dan gimana metode pembayarannya. Nah, 5 hal ini yang harus juga diperhatikan oleh pemasar. Apakah mereknya cukup menarik konsumen atau tidak? Ya, misalkan kalau misalkan kaos anak-anak muda ya antara Uniqlo atau H&M. Nah, kira-kira mau pilih merek yang mana? Tergantung setiap orang punya pilihan yang berbeda-beda. Penyalurnya di mana mau belinya gitu? Apakah di PVJ atau di online shop gitu ya? Lalu kuantitasnya berapa banyak gitu dan seterusnya. Berikutnya adalah heuristic evaluation. Jadi konsumen kadang menggunakan model non-kompensatoris dikala keputusan pembelian. Konsumen mengambil jalan pintas mental dengan menggunakan aturan heuristik. Jadi heuristik itu sederhananya mengambil jalan pintas sehingga tidak terlalu memikirkan detail-detail poin dari produk tersebut. Ambil jalan pintas, pilih produknya, harganya sesuai, cocok, dibeli gitu ya. Nah, berikutnya pilihan yang sederhana terdiri atas conjunction heuristic, lexicographic heuristic, dan elimination by accept heuristic. Oke, ini yang mau dapat nilai keaktifan boleh dicari. Maksud dari ini ya, heuristic ini yang conjunctive, lexicographic, sama elimination by aspect itu silahkan di kolom komentar di YouTube. Nanti kalau yang bisa menjawab, Bapak akan berikan nilai keaktifan ya. Oke. Berikutnya langkah-langkah antara evaluasi alternatif dan keputusan pembelian. Seperti ini langkah-langkahnya Saudara, dimulai dari evaluasi alternatif. Jadi kita mengevaluasi produsen-produsen yang menawarkan produk yang sama ya. Lalu dari evaluasi alternatif itu tentunya kita memiliki niat pembelian. Nah, niat pembelian ini ada 2 faktor yang mengintervensi. Pertama, pendirian orang lain. Misalkan orang lain menyarankan untuk tidak membeli produk itu, tapi menyarankan beli produk yang lain. Nah, itu merupakan intervensi dari pendirian orang lain. Ada juga faktor situasi yang tidak diantisipasi. Misalkan kita membeli produk sesuatu, tetapi yang jualannya nggak ada, atau tokonya tutup,
atau barangnya habis. Nah, itu faktor yang tidak diantisipasi ya, di luar antisipasi kita. Nah, dari situ semua nanti akan mengarah pada satu keputusan pembelian, di mana terdiri dari apa mereknya, siapa penjualnya, kemudian berapa kuantitas, kapan waktu pembelian, dan apa metode pembayarannya, cash atau kredit atau debit dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam keputusan pembelian itu juga ada resiko anggapan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian ya. Nah, resikonya ini bisa dimodifikasi, ditunda atau dihindari. Yang pertama ada resiko fungsional. Jadi resiko fungsional ini adalah produknya itu tidak bekerja atau tidak apa ya, memberikan gitu ya kehandalannya sesuai dengan harapannya, sehingga tidak sesuai begitu. Jadi tidak handal, tidak fungsional. Artinya dia memiliki risiko fungsional. Jadi kebutuhannya tetap tidak terpenuhi gitu ya. Lalu ada juga risiko di konsumen itu adalah risiko fisik, di mana produknya itu mengancam kesehatan fisik pengguna atau orang lain. Contohnya misalkan kita beli sendal kesehatan ya yang cucuk-cucuk itu, tapi ternyata setelah kita pakai kita menjadi lebih pegal-pegal misalkan. Nah, itu merupakan resiko fisik. Lalu resiko keuangan, produk tidak layak untuk harga yang ditawarkan. Nih, ini mah gampang lah ya, terlalu mahal gitu. Lalu resiko sosial, produk menimbulkan rasa malu dari orang lain. Misalkan cowok nih nggak pernah pakai masker, tiba-tiba jerawatan, terus harus pakai masker, ternyata jerawatnya tambah banyak. Nah, itu maskernya berarti dia memiliki resiko sosial, jadi malu gitu ya. Jerawatnya jadi lebih banyak, misalkan seperti itu. Lalu resiko psikologis. Nah, resiko psikologis ini produk mempengaruhi kesehatan jiwa pengguna. Ya, kesehatan jiwa itu ya stres begitu ya. Kemudian risiko waktu, kegagalan produk menghasilkan opportunity cost untuk memuaskan produk lainnya. Sekali lagi, risiko waktu ini kegagalan produk menghasilkan opportunity cost untuk memuaskan produk lainnya. Ya, padahal mah kalau misalkan beli produk yang lain bisa memiliki opportunity cost ya, biaya yang kesempatan biaya yang berikutnya ya. Nah, terakhir adalah tahap perilaku pasca pembelian. Nah, di tahap yang terakhir ini kita akan membicarakan soal puas atau tidak ya seorang konsumen. Dikatakan puas itu rumusnya kalau sama dengan ya. Lalu kalau lebih kecil dikatakan tidak puas. Tapi kalau lebih besar harapannya maka harapan lebih besar daripada aktual. Sorry. Untuk yang puas itu ya sangat puas itu kalau harapan lebih kecil daripada kinerja aktual ya, tapi kalau sama dengan puas. Lalu sebaliknya, kalau yang harapannya lebih besar tapi aktualnya lebih kecil, maka dia tidak puas. Nah, konsumen juga itu eh, tidak selamanya menggunakan produk tersebut ya. Walaupun dia puas ya, dia tidak selamanya menggunakan produk tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama adalah kita baca dari atasnya yang paling sedikit ya, menyingkirkan produk untuk sementara waktu ya, dengan cara menyewakan atau meminjamkan. Atau juga yang kedua ini ada dipertahankan produknya ya, menggunakan produk untuk memenuhi tujuan yang di awal, karena memang kinerja produk ini masih terus bagus begitu ya, tidak turun-turun kinerjanya. Lalu mengubah produk untuk memenuhi tujuan yang baru, jadi dimodifikasi. Nah, ini menjadi hal yang perhatian seorang pemasar juga untuk mengadakan kustomisasi atau modifikasi atau inovasi pada produk. Kemudian ada juga konsumen yang hanya menyimpan produknya saja ya, menjadi pengalaman saja begitu. Nah, yang paling complicated adalah menyingkirkan produk untuk selamanya. Kayak lagu ya, untuk selamanya. Nah, yang untuk selamanya ini disingkirkan ya, memberikan produk kepada orang lain, kemudian ditukarkan, kemudian dijual dan dibuang. Nah, yang dijual itu ada yang dijual ke konsumen, ada yang melalui perantara, ada yang kepada perantara justru, ya. Tentu ini harganya yang nanti menjadi berbeda, ya. Kalau ini dikurangi ke perantara, yang ini nanti dijualnya lebih murah, begitu ya. Lalu ada yang ditukar. Nah, ditukar ini untuk kegunaan, ya. Ada juga yang diberikan untuk dijual kembali.
Nah, teori lain tentang perilaku pembelian konsumen itu adalah menurut ASAEL yang membedakan 4 tipe pertimbangan dan perilaku pembeli berdasarkan pada tingkat keterlibatan pembelinya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Yang pertama ada perilaku pembelian yang kompleks. Lalu ada yang disonansi, ada yang kebiasaan dan variasi. Nah, yang kompleks itu yang keterlibatannya tinggi, ya, keterlibatannya dan juga perbedaan mereknya itu tinggi atau signifikan. Lalu ada yang variasi. Ya, variasi itu keterlibatannya rendah, tapi perbedaan mereknya ini signifikan. Nah, ada yang disonansi, keterlibatan tinggi itu kita sering ya, itu tinggi banget. Tetapi sedikit perbedaan merek. Lalu ada yang kebiasaan, keterlibatannya itu rendah, ya kita tidak terlalu memikirkan produk ini fiturnya apa aja, dan sedikit perbedaan merek, tapi kita melakukan pembelian terus, maka disebutnya perilaku pembelian menurut kebiasaan. Nah, perilaku pembelian yang kompleks. Nah, Bapak akan jelaskan yang kompleks dan disonansi ya. Yang kompleks itu adalah keterlibatan tinggi. Nah, ciri-cirinya adalah produknya itu mahal. Maka kita harus memiliki keterlibatan yang tinggi karena kita mencari informasi seperti apa produk tersebut karena kan harganya mahal ya. Lalu produknya juga jarang dibeli sama orang. Kemudian beresiko, baik beresiko fisik, risiko psikis dan seterusnya yang tadi ya. Ekspresi pribadi yang tinggi sehingga memang keterlibatan kita tinggi. Nah, dari keterlibatan tinggi itu berikutnya adanya perbedaan merek yang signifikan, maka konsumen tidak mengenal kategori produk. Sehingga saya akan mengembangkan kepercayaan dan pendirian mengenai produk terlebih dahulu, baru aja dibeli secara bijak. Jadi dia tak cari tahu informasinya. Biasanya produk-produk yang mahal dan sekunder ya, misalkan rumah gitu ya, rumah yang kedua, mobil, motor gede, misalkan terus perhiasan, jam yang mahal begitu ya, arloji gitu, ya itu menggunakan perilaku pembelian yang kompleks. Nah, tugasnya apa untuk yang perilaku pembelian kompleks ini? Pertama, kita harus ngembangin strategi-strategi yang bisa ngebantu konsumen itu dalam mempelajari atribut ya produk kita. Kemudian kepentingan relatifnya. Jadi fitur produk kita sama kebutuhannya relate nggak gitu ya. Lalu kedudukan merek perusahaan yang tinggi. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kalau kita berhasil memposisikan bahwa produk kita itu merupakan produk dari perusahaan yang tinggi, maka cenderung akan dipilih, gitu ya. Lalu membedakan keistimewaan produk kita dengan produk yang lain. Kemudian kita juga iklannya menggunakan media cetak dan merancang iklan atau public relation juga ya, humas yang panjang untuk menjelaskan manfaat merek tersebut sehingga public relation ini secara lebih intens komunikasi gitu ya dengan calon konsumen sehingga dapat menginformasikan hal-hal yang memang diperlukan oleh konsumen. Lalu kemudian memotivasi personil penjual atau kenalan pembeli untuk mempengaruhi merek yang terakhir. Nah, berikutnya ada perilaku pembelian yang mengurangi disonansi atau ketidaksesuaian. Ini sebaliknya dari perilaku pembelian yang kompleks tadi ya. Jadi memang produknya mahal, produknya jarang dibeli, beresiko, kemudian ekspresinya tinggi karena kan sama-sama di karakter yang di atas tadi ya. Sedikit perbedaan merek, konsumen menganggap bahwa kualitas produk pada satu kisaran harga tertentu adalah sama gitu, sehingga tindakannya konsumen itu dia akan bertindak untuk memilih dahulu ya, dia akan bertindak terlebih dahulu atau membelinya lalu mengembangkan kepercayaan baru. Setelah membeli dia yakini bahwa ini ternyata nggak bagus atau ini ternyata bagus banget gitu ya, dan diakhiri pendirian yang baru misalkan begitu. Oke, nah apa tugas pemasar menghadapi perilaku pembelian yang mengurangi disonansi? Yang pertama, eh, pemasar harus bisa menginformasikan dengan baik tentang fiturnya ya. Kemudian
juga harus memberikan ketertarikan yang sangat baik juga terhadap konsumen sehingga dipilih oleh konsumen produknya ya. Dan juga ketika kita memberikan informasi itu tidak terlalu di atas apa namanya terlalu mengada-ada gitu ya, terlalu eh, hyperbol, tetapi sesuai dengan kenyataan begitu. Nah, jangan sampai nanti kalau kita terlalu hyperbol menyampaikan informasi terhadap calon konsumen, padahal produk kita tidak berkualitas, nanti bisa jadi seperti ini ya. Aku menyesal membeli barang ini. Nah, temanku bilang dengan jumlah uang yang setara, aku bisa mendapatkan barang yang lebih baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini biasanya di produk-produk yang apa namanya tadi mereknya juga cukup banyak ya, produknya cukup mahal dan produknya jarang dibeli karena sehingga tidak tahu informasi dari orang lain itu belum pernah yang mengulas seperti itu. Misalkan ada handphone merek baru, harganya misalkan 3 juta, lalu kita bandingin mending Xiaomi, mending yang merek itu, mendingan Oppo, mending merek yang baru itu. Nah, nanti kita bandingin. Ternyata informasinya dia misalkan memorinya lebih besar, kemudian fast charging, kemudian juga kameranya lebih besar dan seterusnya. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau informasi yang diberikan sehingga pelanggan bisa kecewa. Nah, kalau sudah seperti itu sangat sulit sekali bagi perusahaan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen atau kepercayaan publik. Baik saudara, itu dia pertemuan di yang ketujuh di manajemen pemasaran. Selanjutnya adalah selamat untuk menghadapi UTS, belajar dengan baik, belajar dari PowerPoint, belajar juga dari diktat, sehingga dimudahkan UTS-nya, semua dilancarkan. Salam sehat, salam semangat, salam berkarya. Terima kasih Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.